Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam yang sedang melihat dan mendengarkan video ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rizky Agustria dengan NIM 185.231.203 dan Indriana Nova Nur Salim dengan NIM 185.231.214. Topik yang akan kami bahas yaitu ada definisi risiko operasional, sumber risiko operasional, tujuan manajemen risiko operasional dan penerapan manajemen risiko operasional. Yang pertama yaitu definisi risiko operasional. Risiko operasional adalah kerugian yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan karena adanya kegagalan atau ketidakcukupan proses internal, orang dan juga sistem atau juga disebabkan karena adanya kejadian eksternal yaitu berupa bencana alam, demonstrasi besar, dan lain-lain. Topik yang kedua yaitu sumber risiko operasional. Sumber risiko operasional yaitu 1. Kelemahan sumber daya manusia, 2. Kelemahan proses internal, 3. Sistem dan infrastruktur yang kurang memadai, 4. Kejadian internal yang berdampak buruk terhadap dana pensiun. Topik yang ketiga yaitu manajemen risiko operasional. Tujuannya yaitu meminimalkan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia atau human error, kegagalan sistem, dan proses eksternal. Topik yang keempat yaitu penerapan manajemen risiko. Penerapannya yaitu 1. Pengawasan aktif pengurus pelaksana tugas pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah. 2. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko operasional. 3. Proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko bagi risiko operasional. 4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Topik yang kelima yaitu pengawasan aktif pengurus pelaksana tugas pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah. Pengawasan aktif dilakukan secara periodik serta melakukan persetujuan maupun mengevaluasi kebijakan dan strategi dari risiko operasional tersebut, maka harus menerapkan beberapa aspek pengawasan aktif, yaitu 1. Kewenangan dan tanggung jawab. Penerapan manajemen risiko pada risiko operasional dilakukan secara terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang optimal, bertanggung jawab, mengembangkan budaya dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis dana pensiun, menciptakan budaya pengungkapan secara objektif. 2. Sumber daya manusia (SDM), memastikan penempatan dan peningkatan kompetensi serta integritas sumber daya manusia yang memadai pada seluruh aktivitas fungsional perusahaan. 3. Organisasi manajemen risiko bagi risiko operasional, manajemen fungsi bisnis dan operasional atau fungsi pendukung merupakan risk owner yang bertanggung jawab dalam proses manajemen risiko operasional dalam keseharian dan juga melaporkan permasalahan dan risiko operasional secara spesifik dalam fungsinya sesuai jenjang pelaporan. Topik yang keenam yaitu kebijakan dan prosedur dalam penetapan limit risiko operasional. 1. Strategi manajemen risiko. 2. Tingkat risiko yang akan diambil, risk appetite, dan toleransi risiko, risk tolerance.
Kebijakannya adalah menetapkan kebijakan yang harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis seluruh kegiatan usaha dan aktivitas pendukung dana pensiun, termasuk kebijakan yang bersifat unik sesuai dengan kebutuhan kegiatan usaha dan aktivitas pendukung. Prosedurnya adalah pengendalian umum dan pengendalian spesifik. Topik yang ketujuh yaitu kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko bagi risiko operasional. 1. Melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap parameter yang memengaruhi eksposur risiko operasional. 2. Mengembangkan suatu basis data, jenis dan dampak kerugian, pelanggaran sistem pengendalian dan isu operasional lainnya. 3. Mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan identifikasi risiko operasional. Topik yang ke-8 yaitu pengukuran risiko operasional. Mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan pengukuran risiko operasional. Sumber informasi risiko operasional yang utama adalah temuan audit internal. Menggunakan indikator, parameter berupa 1. Karakteristik kegiatan dana pensiun 2. SDM 3. Infrastruktur dan sistem teknologi. Informasi berupa 1. Risiko kecurangan, fraud 2. Gangguan terhadap dana pensiun 3. Penggunaan jasa pihak ketiga. Metode yang digunakan adalah scorecard, risk mapping, dan matriks frekuensi. Topik ke-9 yaitu pengendalian risiko operasional. 1. Dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, risk appetite, hasil identifikasi, dan pengukuran risiko operasional. 2. Mengembangkan program untuk memitigasi risiko operasional yaitu pengamanan proses teknologi informasi dan alih daya pada sebagian kegiatan operasional dana pensiun. 3. Memastikan tingkat keamanan dari pemrosesan data elektronik. 4. Memiliki sistem pendukung, yaitu identifikasi kesalahan secara dini, pemrosesan dan penyelesaian seluruh transaksi secara efisien, akurat, dan tepat waktu, dan juga kerahasiaan, kebenaran, serta keamanan seluruh transaksi. 5. Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, rencana kontingensi, dan praktik operasional lainnya guna mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia. Topik ke-10 yaitu pemantauan risiko operasional. 1. Menerapkan sistem pengendalian internal dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional. 2. Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional serta dampak kerugiannya. Topik ke-11 yaitu sistem informasi manajemen risiko bagi risiko operasional. 1. Sistem informasi manajemen harus dapat menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat dalam rangka mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan secara tepat waktu. 2. Dana pensiun harus memiliki mekanisme pelaporan terhadap risiko operasional yang dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan dana pensiun. Topik ke-12 yaitu sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Dalam penerapan sistem pengendalian internal untuk risiko operasional, selain menerapkan pengendalian internal dana pensiun perlu memiliki sistem rotasi rutin untuk menghindari potensi self-dealing, persekongkolan atau penyembunyian suatu dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar. Cukup sekian pembahasan dan beberapa topik tentang risiko operasional dana pensiun.
Terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktu untuk melihat video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata atau pengetikan yang salah, karena kami manusia tidak luput dari kesalahan, jadi kami memohon maaf kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.